Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi. Wah, baru denger nih suaranya. Nah, di sini mungkin kita akan menjelaskan tentang biro iklan yang dimana sebenarnya di buku juga udah ada ya. Cuman kita sedikit-sedikit lah. Nah, untuk kemarin selalu saya berikan adalah adanya silabus teori periklanan di mana pertemuan hari ini ya kita Zoom dan tanya jawab. Memang tidak ada tugas ataupun em, ada kuis. Hanya saja nanti pertemuan ke-10 kita ada tugas individu yang mana kita akan kerjakan. Ya nanti di sini di branding ini adik-adik akan analisa mengapa sih produk tersebut dari masing-masing individu itu bagus dan adik-adik akan mengerjakan seperti seseorang affiliator atau seseorang yang sedang beriklan dengan sosial medianya. Jadi nanti siap-siapin aja. Nggak apa-apa, nanti tinggal share ke saya. eh Jangan lupa di open gitu ya. Kemarin ada yang private, misalkan share YouTube privately. Nah, YouTube tuh ada tiga. Di YouTube ada private, ada public, sama satu lagi untuk yang share link aja. Nah, kalau misalkan malu, ketika nanti saya kasih tugas, malu Bu untuk share iklannya gitu. Nah, itu bisa untuk adik-adik share link aja gitu. Kalau TikTok mungkin kalau misalkan TikToknya adik-adik digembok gitu ya atau di private. Nah, bisa nanti untuk misalkan saya lagi penilaian, tolong dong buka gembok Instagram atau gembok dari si TikToknya gitu. Jadi nanti kita akan bahas di minggu depan. Nah, selanjutnya kita nanti biasa di segmentasi kita ada tanya jawab. Nah, di situ sebenarnya kita ada penilaian untuk kalau adik-adik range-nya mau ke arah periklanan, biasanya kita kan kalau di skripsi itu nanti adik-adik mau skripsi itu ada namanya sebar kuesioner gitu ya. Nah, di segmentasi ini sebenarnya kita akan em, handle di mana kita mau tahu sih gimana sih menurut pendapat si eh, customer-customer ini di mana customer ini dia misalkan wilayahnya berbeda-beda. Ada yang wilayah di em, WIB gitu ya, wilayah Indonesia Barat atau WITA atau PIT. Nah, itu eh, dari secara harga aja kita udah beda. Gitu. Misalkan adik-adik lihat hmm, minyak goreng. Nah, minyak goreng aja itu dari wilayah tersebut aja sudah berbeda segmentasinya. Nah, untuk pengirimannya juga sudah berbeda. Untuk rasa mie goreng pun gitu ya, kalau adik-adik beli mie goreng Indomie aja. Mie goreng wilayah timur dengan wilayah barat berbeda. Bisa dicoba rasanya kalau yang udah pernah nyoba. Kalau di sana mungkin nggak ada sausnya ya, untuk kecapnya gitu atau kayak berbeda gitu ada minyaknya atau gimana saya juga lupa kayak coba aja lihat perbedaannya jadi memang dari range rasa aja kita udah berbeda jadi segmentasinya pun kita harganya pun berbeda jadi kita lihat cara branding buat eh, wilayah timur wilayah barat wilayah tengah itu juga berbeda bahkan sampai ke luar negeri gitu jadi segmentasinya berbeda nah range kita untuk ambil penelitian untuk iklan tersebut, kira-kira kita mau iklan apa gitu ya. Nah, itu bisa di situ gitu. Nah, untuk targeting nanti kita di pertemuan ke-12 ada kuis kedua gitu ya. Kemarin kita tadi udah ada kuis satu, kemudian ada kuis dua. Kalau nggak salah ini kuis tiga deh. Kuis duanya di bagian untuk setelah UTS gitu ya. Jadi nanti adik-adik bisa untuk mengerjakan kuisnya. Nah, tunjukkan belajar hari ini sebenarnya adik-adik untuk pemahaman tentang biro iklan. Sebenarnya biro iklan itu em, bisa jadi bisnis adik-adik ladang. Kalau adik-adik mau untuk ini kan adik-adik kelasnya kelas
desain ya. Nah, mungkin banyak juga yang membuka jasa untuk pembuatan iklan di sosial media gitu. Misalkan pembuatan iklan di memang mereka yang membuat gitu untuk bisnisnya. Kemarin saya dengar ada yang memang jasa untuk editing video untuk sosmednya para artis gitu ya. Nah, itu termasuk juga dalam biro iklan yang ada. Nah, gimana caranya mereka untuk mendapatkan si selebgram atau YouTuber ini mendapatkan iklan, kemudian mereka eh, malas untuk bayar auditor editor dan lain-lain, mereka langsung ke biro iklan. Tolongin dong, bikinin saya mau iklan ini nanti dan lain-lain saya pas udah selesai saya bayar gitu. Nah, itu bisa untuk arah kita bisa ke sana juga untuk berbisnis. Nah, sebenarnya kalau adik-adik lihat eh tadi biro iklan tuh merupakan suatu lembaga gitu ya, usaha. Nah, lembaga usahanya itu bisa, kalau di Indonesia, bisa CV, bisa PT, perseroan terbatas. Nah, dia itu memang kalau adik-adik nanti, wah aku mau kerja di biro iklan deh gitu. Atau aku mau kerja di TV. Atau aku mau jadi desainer aja sesuatu produk yang untuk bisnis gitu. Nah, adik-adik udah harus memikirkan untuk ke depannya. Bahkan untuk misalkan adik-adik ada PKL gitu ya. Saya tuh tanya, kamu PKL di mana? Saya di PT ini, Bu. Oh, ya bagus-bagus gitu ya. Misalkan em, yang memang kondisinya membutuhkan yang adik-adik em, lulusan mana nih gitu ya. Misalkan seperti itu. Nah, di sini kan karena adik-adik di kafe, jadi saya pengen buat gimana sih adik-adik bisa jadi sosok biro iklan dari sebuah brand gitu ya. Nanti untuk minggu depan kita akan tugasnya kita membuat video gitu ya. Oh, dari sebuah brand tersebut gimana adik-adik bisa em, mungkin sekarang udah ada AI untuk script creator gitu ya. Jadi tolong dong buatin 5 menit. Nanti kita besok kita bahas ya. Di AI saya langganan AI Pro semuanya. Jadi nanti adik-adik bisa lihat. Bikin gambar gampang ya. Oh, bikin ini. Mungkin kalau adik-adik ini cuma bisa AI tidak berbayar 3 kali, 4 kali kali ya. Untuk bikin foto gitu ya. Misalkan untuk yang dari brandnya kita foto cekrik, tolong dong bikinin background untuk usahanya, promosinya yang bagus. Minggu depan kita akan bahas itu. Nah, di mana sebenarnya dari perusahaan ini dia memasok untuk pembuatan barang atau pemasok jasa. Jadi nggak cuman yang kita editing aja adik-adik, tapi kita juga kira-kira packagingnya yang bagus apa gitu. Jadi adik-adik nggak cuman memikirkan kayak, oh biro iklan cuman buat iklan doang. Ah, biro iklan cuman buat apa ya? Buat ngediting atau nanti publishing gitu ya. Nah, tapi dia juga membuat suatu produk adik-adik gitu. Jadi memang banyaknya kalau di Indonesia yang kita pakai itu jasa gitu ya. Sama barang. Barangnya misalkan kita pakai produk sehari-hari. Tapi dia juga sebenarnya mana ya? Yang terdekat sama saya. Nah, misalkan ini body lotion. Murah ini. Body lotionnya Marina. Nah, ini kita bisa lihat dia untuk pembuatan produk yang sampai sebegini. Mereka butuh biro iklan yang kira-kira, oh sekarang tuh lagi hits apa sih? Misalkan ini kalau untuk kecantikan lagi kolagen gitu ya, untuk kulitnya nggak kering. Nah, di situ kita bisa lihat di mana untuk pembuatan produk ini gitu ya. Sebenarnya di belakangnya ada si biro iklannya. Gimana caranya? Misalkan 8 kali advance brightening gitu ya. Misalkan clinical test gitu ya. Dan niacinamide. Nah, ini termasuk biro iklan adik-adik yang buat mereka yang riset
gitu. Oleh karena itu nanti pas yang di pertemuan keberapa nih, kita akan ada riset gimana caranya di produk ini dia itu bisa untuk disukai kalayak customernya gitu. Oke. Nah, dari eh, tersebut gitu, mungkin kita udah skala usaha, kita udah lihat ya dari biro iklan. Nah, biasanya dia itu ada spesialis pasang iklan gitu atau media agensi lokal. Kalau adik-adik udah ada yang nonton apa ya? Agak lain dua belum? Belum, Bu. Ah, saya udah nonton. Nanti nonton kalau misalkan itu. Nah, agak nah di situ mereka sebenarnya ada spesialis untuk pasang iklannya untuk video video film tersebut agar laris di pasaran. Gimana caranya? Mereka yang artis-artis itu buat media agensinya sendiri. Kalau adik-adik nanti lihat eh, film gitu ya, yang besok di agak lain, mereka tuh kerjasama seluruh agensi yang mereka punya. Misalkan mereka punya em, beberapa agensi untuk membuat film tersebut. Jadi kerjasama untuk membuat film tersebut. Ini salah satunya mungkin bisa dicek doremindo.com. Itu adalah dia agensi. Nah, agensi untuk iklan. Ini tuh salah satu perusahaan gitu. Waduh, ini agak error. Sebentar. Kalau dari Canva suka gini nih. Oke, sebentar. Kadang kalau kita buka dari em, apa sih namanya? Nah, kadang kalau kita buka dari ininya berbeda, bisa miring-miring ya, ganti. Nah, ini saya buka beda laptop. Oke. Nah, jadi sebenarnya bahkan kalau adik-adik ada yang cita-citanya di IBM ya, kerja atau misalkan di Google atau memang di perusahaan besar. Nah, mereka sebenarnya punya jasa konsultasi pemasaran. Bisa search nanti. Nah, mereka sebenarnya punya jasa-jasa di mana bahkan Facebook, TikTok ya seperti itu. Mereka memang ada bironya gitu adik-adik. Jadi jangan cuman kecil lah biro mah, cuman yang kayak di pinggir jalan atau mereka nge-share aja. Nah, itu berbeda target pasarnya. Jadi bisa eh, memasarkan dengan eh, jasa konsultasi pemasaran ini. Jadi kalau adik-adik kira ece-ece kerja di biro, kalau adik-adik udah kerja di luar, itu gajinya juga bisa berbeda. Gitu. Jadi ntar bisa coba-coba ya adik-adik search aja kebutuhan. Misalkan, aku udah mau kerja nih, aku mau ini, aku udah merasa cukup gitu ya. Nah, adik-adik bisa search di job-job, misalkan Glinch, Jobstreet, Job ID. Nah, itu mereka sebenarnya eh, tempat-tempat untuk adik-adik mendapatkan pekerjaan gitu ya, search untuk apply. Nah, di situ cari aja untuk jasa konsultasi pemasaran. Nah, di kerjaan itu nanti adik-adik tulis aja kira-kira nanti kita kalau masih waktunya cukup kita search ya. Kira-kira kebutuhan di pasar tuh apa aja saat ini. Ini kalau boleh tahu semester 3 ya? Iya, Bu. Oke, baru Iya, semester. Ibu. Nah, nanti semester 5 kan akan ada KKN ya. Kalau enggak ke PKL atau semester 6. Jadi nanti adik-adik udah mulai tahu nih. Jadi sebenarnya kalau menurut saya dari semester 3 pun udah mulai iseng-iseng aja apply untuk internship gitu. Kan kalau misalkan bisa nanti kita udah bisa dapat tambahan-tambahan untuk knowledge-nya, untuk pengetahuannya dari
pekerjaan yang adik-adik gitu. Jadi sebenarnya adik-adik mau kerja di mana sih gitu. Nah, adik-adik bisa apply di situ. Nah, kalau saran untuk awal-awal apa ya? Saya sebenarnya cuma share-share aja. Untuk awal-awal adik-adik bekerja gitu ya. Saran saya kerja coba dulu di konsultan gitu. Nah, di konsultan itu adik-adik akan belajar banyak yang memang diajarkan oleh konsultan tersebut gitu. Dari situ kita udah handle-handle klien. Nah, adik-adik bisa kalau misalkan mau bisnis ya bisa untuk membuka bisnis. Tapi kalau misalkan mau untuk kerja di perusahaan yang lebih besar, nah dari konsultan ini kita udah belajar, kita bisa apply untuk perusahaan-perusahaan yang memang skalanya bisa internasional. Gitu. Itu saran saya. Ada saya seperti itu diarahin sama kampus gitu. Nah, eh untuk skripsi pun, jadi misalkan kita punya untuk apa ya, untuk penelitian ada kuantitatif dan kualitatif. Nah, kuantitatif itu nanti adik-adik akan share untuk pertanyaan kuesioner atau adik-adik nanti tanya langsung gitu ya, fokus group discussion untuk kualitatifnya. Jadi nanti mungkin akan belajar di metodologi. Nah, di mana adik-adik udah, wah aku udah mikirin, kalau misalkan di akhir-akhir kan kayak kita udah mikirin skripsinya kelamaan gitu ya. Kita bisa sebenarnya untuk bikin jurnal-jurnal dari kuliah gitu ya. Jadi nanti adik-adik buat artikel, nah artikel tersebut dipublish. Nah itu sebenarnya sekarang di Universitas Indonesia, ITB gitu ya, beberapa udah nggak pakai lagi untuk skripsi gitu, tapi bisa untuk artikel ilmiah yang sudah terstandarisasi. Nah, itu bisa adik-adik. Jadi nanti aku mau cepet lulus gimana? Udah dari sekarang dicoba aja karena udah ada ininya nanti adik-adik bisa untuk udah publish nih misalkan. Publish artikel, adik-adik bisa untuk ngajuin ke kampusnya aku udah publish artikel di misalkan kalau S1 Sinta 5 gitu ya. Nah, itu bisa Sinta 4 atau 5 gitu. Nah, adik-adik udah bisa untuk eh, apa ya? Maju sidang gitu. Ini aku udah selesai gitu. Seperti itu. Mungkin nanti masih lama ya, masih tiga belum kepikiran Bu, saya masih pusing sama tugas. Oke. Oke. Ada kios misalkan nih, berukuran 1,1 meter. Nah, menawarkan jasa pembuatan cap adik-adik dan papan nama. Tahu kan baleho-baleho yang tukang pinggir jalan yang gambar-gambar warna-warni ya. Nah, di kiosnya itu ada terpampang biro iklan. Nah, ada rumah kecil yang memberikan pelayanan fotokopi juga atau agent. Jadi misalkan adik-adik kalau misalkan lihat di pinggir jalan biro iklan gitu. Untuk jasa cap pembuatan cap dan papan gitu. Untuk tokonya. Ada juga untuk jasa fotokopi dan surat kabar dan majalah atau publisher ya kalau kita bilang. Nah, biasanya ini untuk wira swasta yang memang telah mengembangkan eh, pemiliknya. Jadi untuk kita pesan-pesanan periklanan ini dengan harga yang resmi. Nah, di bawah ini, jadi kita bisa lihat sebenarnya ada sekelompok seniman gitu ya, yang memang pintar menggambar wajah cantik, huruf, artistik. Pasti adik-adik udah ada yang coba ya. Nah, di situ juga dipampang biro iklan. Banyak banget ya biro iklan sebenarnya. Pembuatan cap, papan toko, surat kabar, majalah, buku gitu ya. Nah, itu termasuk juga biro iklan. Nah, ada juga untuk pembuatan huruf-huruf cantik, artistik. Nah, itu ada biro iklan. Nah, memang eh, misalkan gedung berlantai. Nah, mau buat arsitek. Nah, itu misalkan di sketsa-sketsa mereka menamakannya dengan advertising agency. Ada juga yang cukup kegiatan yang berlangsung misalkan untuk berkunjung pada sebuah eh misalkan adik-adik buat konser gitu ya. Nah, itu juga mereka punya adik-adik. Jadi
di mana namanya Full Service Advertising Agency. Jadi sebenarnya biro iklan itu apa sih gitu ya? Banyak gitu ya. Nah, biro iklan ini jadi memang mendukung tiga pelayanan bidang, di mana bidangnya itu adalah pertama itu konsultasi dan komunikasi pemasaran. Contoh, em, mana tadi produknya? Oke, nih contohnya Marina nih ya, body lotion. Nah, ini saya punya produk nih, misalnya saya mau usaha ke biro iklan nih, adik-adik buka biro iklan. Saya yang iklan yang pertama ya, untuk konsultasi komunikasi pemasarannya. Contohnya gini, saya mau publish nih produk ini, gitu ya, body skincare. Tolong dong, gimana sih caranya untuk mengiklankan agar booming nih produk kita bisa laris? Gimana cara pemasarannya? Nah, itu ada konsultannya adik-adik. Jadi mereka akan, oh kira-kira mereka yang udah neliti wilayah mana yang memang kira-kira mereka udah neliti untuk pemasarannya bagaimana. Jadi mereka udah konsultasi nih. Oh jadi ibu harusnya gini gini gini. Jadi nanti ibu masarinnya jam sekian, nanti pakai agen kita aja untuk gimana atau ibu udah ada udah ada em, untuk live TikTok, udah ada ini, udah ada memang adminnya, udah. Nah, nanti cara pemasarannya begini, Bu. Nanti ibu publish pakai em, diskon sekian di apa namanya? Tanggal kembar. Nah, itu bisa konsultasi pertama. Itu ada bidang pertama. Kedua, pelayanan perencanaan dan pemesanan media. Nah, ini mereka udah sampai merencanakan kira-kira kalau misalkan booming gitu ya, nanti gimana caranya mereka beriklan gitu. Mereka rencanain iklannya apa aja, berapa kali dalam setahun gitu ya. Mereka udah rencanain. Nah, kemudian cara pemesanannya gimana gitu. Dari sini, oh ibu nanti kalau misalnya itu pemesanannya bisa kita coba submit, kita ada di TikTok, Lazada, ada di Tokopedia gitu, ada di sekarang di Astro, terus kemudian ada di beberapa. Nah, ini kita bisa rencanainnya gini 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 Bu, gitu. Nah, itu termasuk sampai turun terjun ke bawah. Kalau yang pertama konsultasi aja, kira-kira pemesanan kayak gini Bu, gini gini gini. Kedua tuh udah mulai merencanakan dan sampai ke pemesanan si em, media tersebut. Misalkan, oke kita akan live TikTok, oke kita akan publish untuk iklannya di YouTube gitu ya. Ketika kita orang-orang menonton di jam sekian, itu akan ada iklan YouTube tersebut. Kita akan pemasarannya produknya di situ, Bu. Gitu. Misalkan seperti itu. Nah, yang ketiga itu adalah pelayanan kreatif. Di mana kalau adik-adik lihat di Instagram kadang ada, ngapain sih kamu apa? Tiba-tiba belakangnya iklan gitu. Nah, itu ada pelayanan untuk kreativitasnya untuk selanjutnya lagi. Jadi di biro iklan ada ingat tiga bidang: konsultasi, pelayanan perencanaan, sama pemesanan media, dan pelayanan kreatif. Jadi di jasa banyak ya. Ada yang mau pasang cap nama, mau ini termasuk bironya terpampang biro iklan. Terus kemudian ada juga seniman yang cuman artistik-artistik masuknya juga masangnya biro iklan studionya gitu. Atau advertising agency. Nah, itu termasuk dari bidang-bidang ini. Biasanya yang full service advertising agency itu semua bidang ini mereka nge full service gitu. Kalau advertising agency biasanya masuknya ke dua nih untuk pelayanan perencanaan dan pelayanan kreatif. Tapi biasanya mereka bisa pilih satu-satu. Mau yang mana nih bidangnya gitu. Kalau full service mereka akan dari awal sampai akhir. Dari tahap konsultasi sampai nanti pelayanan kreatif selanjutnya dari produk yang udah dipublish gitu.
Ada yang mau ditanyakan? Oke, sebentar. Hmm, Ini kok gini ya? Oke. Oh, masih banyak. Nanti adik-adik join lagi ya. Setelah ini. Baik, Iya, Bu. Ibu ya. Oke. Ini kita sisa 1 menit aja nih. Oke. Nah, dari situ kita ada namanya istilah sosial media marketing. Jadi sebenarnya kalau adik-adik pahami ya, nanti kita akan coba ya, kita nyoba jadi agensi ya. Jadi nanti misalkan kita bermain untuk minggu depan, itu tugasnya adik-adik jadi seorang biro di mana saya pengen, misalkan saya share terdekat saya deh, misalkan nih contoh Marina, ada nih saya bawa bawa kosmetik gitu ya, saya buat skincare di saya bawa. Oke, misalkan ini Skintific yang lagi hits ya, ini ultra cover gitu misalkan. Nah, nanti saya share yang terdekat aja dari saya. Adik-adik coba untuk memikirkan gimana sih saya mau konsultasi ini. Adik-adik bisa nggak buat videonya nanti sebagai adik-adik sebagai talentnya gitu ya. Untuk membuat sebuah periklanan yang komersil gitu. Nah, nanti adik-adik bisa share link affiliate aja gitu. Nanti share, nanti saya ajarin juga untuk mendapatkan uang tambahan gitu ya. Nih, nanti setelah ini join lagi ya. Masih ada beberapa. Oke, sebentar lagi kita out Zoom nanti join lagi. Oke? Udah ada yang jadi selebgram atau YouTuber di sini? Nggak ada, Bu. Nah, mungkin nanti kita coba. Saya pun lagi mencoba gitu ya untuk setiap hari upload konten di konten yang lain gitu ya. Dimana untuk